sebulan pertama. Semua hampir jadi serbuannya. Nih. Tuh. Nah, ini harus ditingkatkan pupuknya karena buahnya banyak sekali. Nanti takutnya ini nggak bisa besar semua kalau kita tidak seleksi. Masalah interval nyemprot ini ya. Kalau hujannya lebat ya, untuk mempertahankan kebugaran tanaman ini, terutama di atas mulsa agar tetap segar, daunnya tetap magak ya, harus langsung dilakukan nyemprot. Obatnya apa, Mas? Nah, obatnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sahabat Ayah TV. Berjumpa lagi dengan saya Ayah TV Channel. Untuk kesempatan pagi ini kita melanjutkan session budidaya tanam semangka setelah melakukan penyuntikan pertama. Setelah polinasi atau perkawinan, kita cek gambaran buahnya. Jadi teman-teman, inilah calon-calon buah kita untuk varietas Obama 1098 setelah kita suntik pada hari kelima polinasi. Jadi kita sudah menyelesaikan polinasi. Jadi begini gambaran pokoknya setelah tadi malam diguyur hujan hampir 1 malam penuh. Alhamdulillah tadi malam diguyur hujan. Jadi ini juga membantu teman-teman untuk mempercepat proses pembuahan, memperbesar ya. Jadi bentuknya setelah kita suntik sudah berubah warna. Dari yang putih kemarin ini sudah hitam dan sudah membentuk buah. Pertahanan pokok itu penting teman-teman untuk sebuah budidaya tanam semangka. Jadi video ini kita sambil belajar, sambil memperhatikan atau mencermati bagaimana kita mempertahankan bakal-bakal buah ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari budidaya tanam semangka. Kalau musim ini kita betul-betul mengalami 2 musim ya sahabatku. Di vegetatif kita di musim kemarau, sedangkan di generatif ini kita di musim hujan. Teman-teman, langkah pertama yang saya lakukan setelah kita di musim kemarau untuk fase vegetatif, untuk mempertahankan pokok ini agar tetap segar, karena ini sudah dibawakan buah setelah kemarin diguyur hujan. Jadi saya memakai fungisida untuk penekanan jamur dan juga mempertahankan daun ini. Fungisida saya lakukan biasa seperti Beyond M atau Equation saya mix dengan Antrakol untuk fungisidanya ya. Jadi antara kontak dan sistemiknya saya campur. Ini untuk mempertahankan pertahanan daun, batang maupun pokok di atas mulsa ini, karena kita sudah membawakan buah. Jadi untuk penyuntikan pupuk kemarin sudah saya jelaskan ya. Kita nyuntik pertama dengan KNO putih dan juga dimix dengan Winner dan pakai unik juga untuk penyuntikan pertama. Nah, untuk pola pembesaran buah yang sudah seperti ini ya. Jadi buah-buah sudah banyak yang antara setengah kilo hingga 1 kilo. Ketika pokok masih daunnya masih bagus, ini kita akan masukkan lebih untuk pupuk agar cepat besar ya. Buah-buah yang sudah terbentuk ini cepat mengembang, artinya untuk mengejar buah yang terakhir atau serbuan yang di ujung. Serbuan kita lakukan sampai 7 hari kemarin ya teman-teman. Interval nyemprotnya berapa hari, Mas? Jadi interval nyemprot ini saya bagi tahu dulu ya teman-teman. Untuk media perkawinannya kita menggunakan inul linden atau inul kuning ya teman-teman. Ini adalah inul kuning yang kita gunakan bunga-bunganya untuk nyerbuk kemarin. Jadi untuk mempertahankan pokok tanaman ini interval penyemprotan, jadi sekarang kan masuk musim hujan, nantinya untuk nyemprot setiap kali hujan deras banget ya, itu walaupun kemarin nyemprot terus tak susul nyemprot lagi untuk hari berikutnya, apalagi hujannya jatuh di malam hari. Jadi teman-teman kadang bertanya masalah interval nyemprot ini ya. Kalau hujannya lebat ya, untuk mempertahankan kebugaran tanaman ini, terutama di atas mulsa agar tetap segar, daunnya tetap magak ya, harus langsung dilakukan nyemprot. Obatnya apa, Mas? Nah, obatnya ini teman-teman nggak sama ya tipe penyakit yang ada di lahan. Jadi kalau ini kan normal, misalnya paling cuma recovery pembersihan saja, jadi fungisida, kasih pupuk daun sedikit-sedikit, inseknya paling ular ya. Jadi insek ular bukan kutu-kutuan. Kalau musim hujan insya Allah kutu-kutuan hilang ya teman-teman.
ya nggak mau bersarang lah, paling adanya pun kutu cabuk karena air ini banyak. Nah seperti itu bakal cabuk. Nah kita pakai Marshall saja untuk cabuk, atau Dagger juga bisa. Jangan tanya dosis ya, kalau dosis ini kan di labelnya ada teman-teman. Kalau pokok tua ini nggak mungkin oper ya, jadi ditambahin sedikit dari dosis gitu, terus pakai perekat. Lalu pembahasan yang terakhir untuk masalah pupuk. Jadi teman-teman, rata-rata gambaran buah dulu kita cek. Jadi setelah nyuntik kemarin, gambaran buah itu rata-rata di bawah setengah kilo semua ya. Ada yang 1 kilo lebih, tapi rata-rata di bawah setengah kilo. Ini efek dari karena buah mungkin banyak yang jadi seperti ini. Rata-rata buahnya itu masih banyak yang kecil timbang yang besar, atau yang sudah di atas sekilo ke atas ya. Maka dari itu kita tingkatkan untuk pola pemupukannya agar buah-buah yang masih di bawah standar target kita ini cepat besar. Kalau kemarin total 70 kilo. Nah yang serbuan belakangan pun banyak yang jadi ya teman-teman, nggak kelihatan di dalam sini. Nah ini kan ya sebulan pertama semua hampir jadi serbuannya nih tuh. Nah ini harus ditingkatkan pupuknya karena buahnya banyak sekali, nanti takutnya ini nggak bisa besar semua kalau kita tidak seleksi. Ini saya kira tidak akan saya seleksi karena ini masuk musim hujan, mending saya meningkatkan pupuknya biar hasilnya tambah besar. Begitu ya teman-teman. Yang penting kuncinya pertahanan pokoknya tetap, daunnya itu usahakan tetap seperti ini, tetap magak dengan rutinitas penyepraian. Wah, buah semua teman-teman. Jadinya ini yang harus kita teliti betul-betul setiap budidaya tanam semangka. Kali ini untuk pemupukannya mungkin di video selanjutnya, tapi saya kasih bocoran untuk pemupukan kita menggunakan Winner, KCL, dan Semik dengan Mutiara lagi. Plus jangan lupa kalsium. Nah, kalsium musim hujan ini penting karena untuk mengisi nanti jangan sampai bok. Kalau kebanyakan nitrogen musim hujan pasti bok ya teman-teman, atau masuk air bahasanya kalau Malaysia seperti itu. Jadi di video ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung ke tingkatan periode selanjutnya.